Hai Sobat Hoaxproof, bersama saya Wong Loteng. Hari ini kita akan mengundang tamu dari organisasi pekerja dari Indonesia, yaitu Kak Eni, Ketua IMA, untuk membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, terutamanya di Taiwan maupun di merata dunia. Jadi welcome di Tipu-Tipu Series, yuk kita bongkar satu-satu ya. Oke, salam sejahtera pendengar-pendengar atau pemirsa ya dari Sobat Hoaxproof. Saya Wong Loteng, di sini kita mengundang Kak Eni di sini. Halo Kak Wong. Ya, halo. Jadi memang episode yang sebelumnya kita sudah mendengar banyak tentang kehidupannya atau pengalaman Kak Eni dulunya sebagai seorang TKI juga. Pernah mengalami penindasan dan kekerasan juga. Tetapi yang penting kemudiannya sudah sadar. Sudah melakukan sesuatu. Sesuatu. Jadi kalau ya Anda juga sekarang mengalami mungkin penindasan atau kekerasan atau mungkin penipuannya atau apa yang kita merasa sedikit heran ya, aneh ya gitu ya. Ya, ini yang memang nggak bener lah. Nggak benar. Ini memang ini memang natural ya. Ya, Bukan saja pejuang seperti Kak Eni yang bisa mengalami ini atau merasa begitu. Siapapun sebenarnya. Siapapun bisa ada perasaan seperti ini. Cuma yang Anda ingin melihat perasaan ini atau mengambil berat tentang perasaan ini ataupun gak apa-apa, kita tahan aja gitu ya. Ini memang perbedaannya. Tahan sampai mati. Oh, nggak bisa. Kita memang yang tidak, pertama Kak. kita Tahan sampai sakit. Iya. Nggak sampai mati, tahan sampai sakit. Jadi memang ini saya juga bisa perasaannya. Ini ada tingkat tingkat tahanan mereka masing-masing tidak sama ya. Tidak sama. Mungkin benar. saya bisa tahan 1 tahun, tapi memang yang lain itu bisa tahan 3 bulan. Benar. Jadi tingkat saya tidak beda dengan tingkat orang lain. Benar. Ini memang hanya sendiri yang kemampuan tahu. menahan. Ya, kemampuan menahan itu beda-beda. Beda-beda. Jadi yang episode ini kita bahas sedikit tentang, karena Kak ini sudah lama dalam perjuangan yang ini ya. Jadi perjuangan memang ada banyak tingkat ya, atau ada banyak cara. Jadi Kak ini perbuatan itu apa? Mengapa ini mendirikan ya ini Asosiasi Tenaga Kerja di Indonesia yang di Hong Kong ya? Benar. Itu sebenarnya mengawali saya menjadi aktivis. Oh ya. Karena setelah saya keluar, saya kan tidak bekerja dan harus punya kasus di Hong Kong secara hukum, tapi dampaknya adalah saya tidak diizinkan bekerja selama kasus itu berjalan. Dan itu sebenarnya aturan yang sangat buruk, sangat diskriminatif. Karena satu sisi kita disuruh untuk melapor, satu sisi kalau melapor kamu dihukum dengan tidak boleh bekerja. Dan untuk saya aja yang masih single susah ya, karena kan nggak bisa kirim uang. Iya. Apalagi yang punya anak. Itu berat sekali kan. Makanya banyak orang itu memilih tidak melapor. Ya. Karena dia lebih takut tidak bekerja. Kalau tidak bekerja tidak punya uang untuk keluarga. Nah, ini. Makanya kalau dikatakan yang melapor sedikit, itu sebenarnya tidak benar. Yang melapor sedikit bukan berarti yang dieksploitasi tidak baik, tidak terjadi. Tidak terjadi atau sebenarnya banyak. Ya. Tapi dari yang banyak ini berapa yang mau siap melapor, itu yang tergantung tadi tingkat kemampuan menahan dan mungkin beban ekonomi, Kak. Jadi harus dibedakan. Ya. Gitu. Nah, dari situ waktu saya harus berkasus itu, saya memang lebih banyak meluangkan waktu jadi volunteer. Karena motif saya simpel, saya pengen paham aturan. Saya tidak suka berada di Hong Kong yang tidak paham apapun, tapi semuanya kan cuma in Chinese atau in English. Ya. Jadi saya itu meluangkan waktu nerjemahin semua satu-satu. Ketika itu tidak ada Google Translate ya. Ya. Semuanya pakai kamus ya, kayak Itu manual. Awal tahun 2000 itu kan ya. masih belum ada. Kan itu baru kayak 2010 ke atas ya. Jadi manual. Terus kami ketik ulang gitu. Jadi saya jadi relawan untuk Shelter Baiton House dan lembaga-lembaga lain. Dari situ saya belajar isi kontrak.
Yang menangani kasus saya namanya Mission for Migrant Workers, NGO lokalnya itu yang memberikan pelatihan. Jadi saya jadi penerjemah. Kan mereka kan orang, misalnya direkturnya orang Filipina, terus dia ngasih bahasa Inggris, saya nerjemahin. Jadi saya juga belajar banyak. Terus juga saya jadi mendampingi kasus kemana-mana gitu. Dari situ saya tahu, oh ternyata kalau lapor polisi caranya begini. Karena saya jadi pendamping karena jadi interpreter kan. Walaupun saya cuma pakai bahasa Inggris kan, makanya saya lebih terlatih dalam bahasa Inggris dibanding bahasa Chinese atau Kantonis. Nah itu yang kemudian mengawali saya sama teman-teman, kita harus membangun organisasi Indonesia gitu, karena kita nggak punya organisasi kayak pada waktu itu belum ada gitu. Akhirnya ya udah kita membangun atau ATKI. Dulu kan namanya TKI kan, sekarang kan namanya Pekerja Migran Indonesia. Oleh pemerintah Indonesia udah diganti. Gitu ya. Iya, makanya apa arti yang beda kalau antara TKI dengan pekerja migran sebenarnya Indonesia? lebih kalau tenaga kerja Indonesia itu lebih Indonesian labor kan gitu. Kalau di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris kan. Tenaga kerja Indonesia, luar negeri, overseas Indonesian labor. Tapi kalau pekerja migran Indonesia itu istilah United Nations, PBB. Pekerja migran Indonesia atau migrant workers gitu. Nah, jadi sejak 2017 istilahnya itu diganti. Benar. Nah, dari situlah saya kemudian meluangkan dari pengalaman menangani kasus ini, kami mulai membuka kayak semacam pos pengaduan. Jadi waktu hari libur itu kami gunakan kayak sekarang teman-teman libur di kayak Times Square atau di lapangan mana gitu, kita buka posko, orang datang tanya kayak begitu. Karena informasi ketika itu sangat susah, nggak bisa Google ngetik terus dapat, ya hari itu harus manual. Nah dari situlah banyak orang berkumpul dan akhirnya kita kita bangun organisasi kita sendiri, kita daftarkan, kemudian saya jadi ketuanya selama 10 tahun gitu. Jadi itu mengawali saya belajar tentang hak, bagaimana memperjuangkan hak. Dan ketika itu ATKI karena hanya Indonesia ya, kita juga bergabung dengan lintas negara. Jadi ada namanya Asian Migrant Coordinating Body atau AMCB, itu dari Filipina, Indonesia, Thailand, Nepal, Sri Lanka, India. Ketika itu ya. Jadi dari situ kita jadi pengetahuannya tambah terus gitu. Dan saya jadi koordinator dan juru bicara untuk yang lintas negara tadi. Jadi kerja saja sudah susah, sudah berat. Kenapa? Ada waktu untuk menjadi relawan juga, kemudiannya gabung menjadi asosiasi ini. Kenapa ada karena waktu yang begitu banyak ya? Waktunya tidak banyak, sama aja dengan yang lain. Kita hanya kayak by phone atau hari Minggu ketemu gitu kan. Kalau sesama PRT sebenarnya nggak susah kan. Yaudah Minggu ketemu di mana gitu aja kan. Sekarang kan enak aja ada WhatsApp. Ya kan kita semua share everyday, ya ini itu dan sebagainya. Jadi komunikasi itu membantu kita mempererat gitu. Dan kalau saya mengapa sangat terlibat dengan banyak, karena saya ingin belajar memang. Saya ingin belajar pertama, yang kedua saya ingin mengubah. Jadi tahu aja nggak cukup kan? Kalau udah tahu buat apa? Ingin mengubah. Jadi saya memang selalu berpikir saya tidak mau seperti kondisi sebelumnya yang tidak tahu, ditipu dan sebagainya. Tapi saya juga nggak mau melihat teman-teman saya seperti itu kan. Orang Indonesia semuanya kayak begitu semua dulu, kayak saya semuanya gitu. Makanya saya mikir kalau saya tahu informasi bisa saya bagi. Kalau saya tahu cara memperjuangkan, saya juga bisa kasih tahu caranya begini ya. Kamu kumpulin bukti, kamu buat laporan dulu, kemudian kamu baru keluar dari majikan ngasih misalnya surat atau ngasih apa. Jadi saya tahu stepnya. Nah itulah yang kemudian menjadi satu panduan untuk pendampingan teman-teman migran. Begitu. Jadi kerjaannya ATKI begitu dulu dari awal. Tapi memang banyak juga yang menderita seperti Kak Eni ya. Iya benar. Jadi bagaimana Kak Eni bisa mengubah ya atau menukar penderitaan sendiri atau pribadi ini menjadi seperti kolektif ya? Ya, karena tadi saya punya kelompok yang sebelum saya punya organisasi itu yang satu PJTKI. Dan semuanya seperti itu, seperti saya. Jadi saya mikir, ada banyak yang seperti Kak ini. Iya, makanya saya kita nyebutnya geng ya. Kayak geng itu nasibnya sama aja kayak saya gitu loh. Gitu. Makanya saya mikir kalau saya bisa mengubah apa nasib saya, maka saya juga bisa ngasih tahu mereka nih. Kamu juga ada pilihan, tapi sekali lagi itu pilihan ya. Ada juga teman-teman saya yang nggak mau, karena tadi
udah punya anak, aku udah punya 2-3 anak, suamiku nggak kerja, kalau aku nanti kabur siapa yang ngirimi mereka makan gitu kan. Artinya saya juga paham gitu. Tapi mereka masih ikut di organisasi gitu. Nah, ini yang disebut pilihan. Makanya informasi itu memberi kita pilihan yang lebih baik gitu daripada kabur overstay ya gitu. memang mempunyai pilihan ini yang paling penting karena kalau banyak orang ya termasuk pemerintah Taiwan kalau dengar ini organisasi buruh saya takut apakah yang mereka mau? Saya takut nanti mereka ini sebab kumpul-kumpul, selalu ada ini ya unjuk rasa ya. Jadi saya takut. Jadi memang bukan. Kami cuma untuk memberikan tenaga kerja ini atau pekerja migran ini pemilihan saja, pilihan yang sedia ada. Benar. Jadi kemudian setelah tahu hak, kamu pilih. Tapi saya juga paham kenapa pemerintah takut ya. Karena begini, pengalaman saya awal. Mengapa akhirnya kami itu juga melakukan protes, petisi atau lobby ya ke pemerintah di kedutaan atau bahkan ke Jakarta. Karena ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan dengan informasi. Contohnya misalnya bahwa seluruh agen di Hong Kong menahan paspor dan kontrak. Itu kan kita nggak bisa setiap orang kita bantu dampingi, kita bisa gila kan, capek kan. Jadi kita harus minta konsulat untuk kamu harus melakukan pemberantasan ini gitu. Nah itu kan harus lewat menuntut. Nah jadi terus juga masalah potongan agensi yang nggak manusiawi itu. Dulu kami harus bayar, dulu itu gaji kami itu saya kan 100% nggak gajian. Nah kalaupun ada yang terima uang nih, potongannya 7 bulan. Tapi sisa sedikit, kalau saya kan total tidak ada. Nah ada tuh yang dikasih 7 bulan, tapi sisanya itu cuma 15% dari gaji. Jadi 85% udah diambil semua. Nah itu kan kita juga terkait aturan. Jadi kita harus melakukan protes. Jadi tapi sekali lagi ketika kita tidak mempelajari aturan-aturan ini, kita juga tidak tahu apa yang mau kita perjuangkan, cuma marah-marah aja kan. Makanya tetap informasi itu membantu kita memahami mengapa kondisi kita begitu. Yang kedua memberi kita pilihan. Kalau pilihannya itu menuntut majikan ke Disnaker ataupun melaporkan agensi ke mana ataupun demo ke pemerintah, itu kan pilihan. Gitu, hanya halus, ada yang harus bersama-sama ada dalam jumlah besar. Itu hanya strategi gitu. Jadi kalau dilihat itu negatif, menurut saya itu justru mereka yang negatif gitu, karena ini orang yang ingin mengubah kondisi, kamu malah stigma gitu. Harusnya malah didukung. Kalau kan di Hong Kong tuh banyak yang selalu mengatakan ke kita, kamu nggak pernah bersyukur ya dikasih gaji sekian, minta terus. Padahal di Hong Kong itu gaji itu terlalu kecil dengan kebutuhan inflasi yang selalu naik. Jadi banyak teman-teman itu punya utang terus karena gajinya per bulan tidak pernah cukup. Dan akhirnya apa? Salah satunya kurang makan. Karena kan orang tidak punya uang beli makan. Dan walaupun misalnya PRT, kan majikan tidak selalu memberi makan. Ya, kayak di Hong Kong itu kan makanan mahal sekali, nggak di sini kan relatif lebih murah. Jadi orang Hong Kong itu juga menghitung berapa yang dia belikan untuk makan. Akhirnya kan banyak PRT itu kekurangan makan. Dan mereka harus memakai gaji sendiri untuk beli makan. Nah ini makanya kami itu ada penelitian dengan Hong Kong University bahwa akses untuk makanan di rumah majikan untuk PRT itu sangat susah. Walaupun di situ ada makanan, gitu. Karena ternyata tapi bukan semua yang bisa makan. Karena tidak semua bisa makan. Dan kami menangani kasus-kasus orang-orang yang makan misalnya sausage atau apa gitu, itu nanti dilaporkan ke polisi. Kamu itu Iya, jadi mereka itu walaupun ada buah atau apa nggak berani makan karena memakan itu kalau dilakukan tanpa izin itu sama dengan pelanggaran kepercayaan dan itu kriminal. Nah itu informasi ya. Kita juga nggak tahu sampai kita ada orang di penjara. Sebenarnya seperti ini gitu loh. Jadi ini memang informasi yang harus diedarkan di kalangan pekerja migran ya. Jadi kalau sudah ada antusias ya, jadi memang darah saya sudah mendidih ya sekarang. Ya, jadi memang ada tantangannya. Tantangan apa yang selalu disering ya dihadapi oleh Kak Eni ini? Pertama tantangannya itu bagaimana kita membangun melawan rasa malas ya Kak.
Kan Oh ya, itu normal sih. bener. Kadang kita kan juga alah ngapain mikirin banyak orang gitu atau malas lah gitu. Kau juga ada perasaan yang malas ya? Of course, it's normal. Saya pikir selalu berjuang. No, enggak, Setiap hari enggak. berjuang. Ya, sadar berjuang. Lihat kalau saya malam nah juga YouTube aja, YouTube. Juga ya. Iyalah, manusia Kak Eni juga manusia. Saya juga suka lihat YouTube yang lucu-lucu, yang komedi-komedi gitu ya. ya. Lihat film gitu. Jadi bagaimana kita sebenarnya juga punya niat terus belajar, tapi juga paham ketika gini, kalau kita lelah itu istirahat, tapi jangan kayak udah aku give up gitu kan, itu seringnya begitu. Nah ini menjadi kalau lelah memang istirahat, tapi jangan kayak mental torture gitu. Nah ini banyak teman-teman aktivis sering mengalami itu kan ya, karena over committed dan juga balancingnya yang akhirnya kurang ya gitu. Jadi aktivis juga manusia, makanya saya nggak suka kalau orang terlalu harus begini harus begitu. Ya beda orang beda gitu, ada harus ngerti gimana, ada yang olahraga, ada yang mungkin dia lebih me time-nya gini. Nah ini penting gitu. Jadi melawan rasa malas, sebenarnya malas itu nggak perlu dilawan, tapi yang penting kita itu tahu apa yang harus dilakukan ketika capek itu muncul, lelah itu muncul, kadang-kadang frustasi juga ya, udah bantu banyak kemudian orangnya ini dan itu kan kita juga jadi down gitu. Ya. Nah, ini juga memang penting. Sangat penting Kak, itu sangat penting. Self care tadi sangat penting gitu. Jadi jangan dilihat sebagai hal yang negatif gitu. Yang kedua juga menurut saya tantangannya itu adalah mengumpulkan banyak orang dengan banyak ide. Itu juga nggak mudah karena semua orang ingin perubahan, tapi ternyata ketika kita kerja bareng-bareng beda orang beda. Jadi bagaimana memberikan ruang yang baik dan sehat bagi orang yang bermacam-macam tadi, dan tetap menyatukan mereka. Ini menjadi ada yang lebih suka masak, ada yang lebih suka pendidikan aja, ada yang kalau itu tidak imbang juga nggak baik gitu loh. Misalnya memberi ruangan kepada semua jenis orang dengan latar belakang dan interest yang beda-beda. Terpenting adalah mau kamu di dapur atau kamu di lapangan atau pendidikan, kamu punya satu informasi yang sama aja gitu. Jadi nggak penting apa sukamu atau hobimu gitu. Terus juga tantangan lain itu adalah memahamkan mereka untuk lebih open minded, bersatu atau mengenal migran lain-lainnya gitu. Kan orang itu kan kadang introvert banget ya, kayak Indonesia aja gitu. Iya kan? Ini jadi saya setuju banget. Bener kan? Itu kita ini culturally introvert atau close ya? Lebih pemalu. Menutup diri gitu ya. Kalau teman-teman Indonesia, saya sukanya cuma makan Indonesia, enggak, kamu harus belajar makan Filipina, Thailand kayak gitu. Jadi karena itu membantu mereka untuk lebih paham dunia itu lebar. Mereka juga harus mengenal budaya lain, masyarakat lain, sehingga dalam persatuan dan solidaritas itu memperkuat. Gitu. Jadi juga bisa ya ada kelas-kelas seperti ini ya untuk pekerja migran yang lebih mengenal pekerja migran yang dari lain negara. Lewat budaya ya, misalnya sesimpel kita ngadakan festival budaya antar mereka. Itu juga membantu testimonial atau istilahnya storytelling aja lah. Itu juga sudah sangat membantu. Jadi penting, apalagi kita orang migran yang kerjanya sudah dengan multi kebangsaan kan. Jadi kita juga harus embrace itu sebagai satu komunitas saja. Jangan melihat kamu orang Filipina, aku orang Indonesia, kita beda. Jangan, karena di migran itu susah begitu. Ya kadang yang bantu saya itu orang Filipina pertama, tahu nggak? Gitu kan, yang bantu teman-teman lain adalah kebangsaan lain kadang kan gitu. Jadi kita juga harus mengikis introvert tadi dan mentransformasinya menjadi inklusif gitu loh, supaya kita inklusif. Nah itu pentingnya karena kita di organisasi membangun kelompok, nggak ada organisasi udah kerjasama aja, itu kan juga harus open minded. Kalau yang benar aku, kamu nggak benar kan susah. Nah itu tantangan yang ini ya. Terus yang lainnya membangun skill kepemimpinan itu juga sangat berat. Utamanya di kalangan perempuan. Perempuan itu pemalu, ngomong aja susah. Terutamanya orang Indonesia atau Indonesia, saya nggak tahu negara-negara lain. Kalau di Filipina teman-teman saya lebih outspoken ya. Jadi mereka lebih terbiasa dengan kultur, tidak merasa aku inferior karena ada laki-laki, enggak. Tapi memangnya kenapa ya? Tingkat budayanya agak beda karena Filipina mengalami banyak transformasi pendidikan.
karena mereka di bawah Amerika ya, di pendidikannya, budayanya gitu. Kalau yang bangsa lain kan dia setelah selama penjajahan sampai pasca penjajahan kulturnya dia aja gitu loh, nggak dibawa ke global gitu kan. Nah jadi memimpin itu ternyata juga nggak mudah. Laki-laki aja juga nggak mudah sebenarnya, karena laki-laki kan biasanya dia taunya kayak visinya jauh, tapi menjalankan hal yang sifatnya harian, nyiapin ini, nyiapin itu nggak mudah. Jadi kita juga harus teman-teman laki-laki itu juga harus belajar untuk tahu bagaimana mulai menyiapkan sampai menjalankan dan mengevaluasi. Nah kalau teman-teman Indonesia yang perempuan yang lebih kompleks lagi, karena ngomong aja tidak berani gitu. Tapi dia orang-orang yang sangat telaten untuk persiapan. Nah ini dari pengalaman saya selama kayak 20 tahun melahirkan orang-orang, saya sendiri juga perempuan, itu menjadi menjadi pengalaman yang memberi saya gambaran bagaimana menjalankan, mentransformasi kesadaran dan membuat mereka confident sebagai leader gitu. Menurut saya ya, memang pertama harus menyediakan ruangannya, fisikal yang sangat selesa atau nyaman untuk pekerja migran ini, dan kemudiannya mendorong mereka untuk speak up untuk seperti tadi yang storytelling. Gak apa-apa bilang aja ya, kehidupan, pengalaman, cerita keluarga sendiri, apa-apa aja bilang dulu. Kemudiannya mungkin ada kelas-kelas ya untuk empowermentnya, untuk empowerment. Bukan hari pertama datang untuk belajar tentang hukum gitu. Iya, enggak harus. Makanya pemerintah Taiwan itu sebenarnya bertanggung jawab, enggak hanya kayak post arrival orientation, tapi bahkan selama mereka bekerja harusnya ada kelas-kelas begitu. Misalnya begini, kayak apa budaya Taiwan? Bayangin kerja di rumah majikan yang itu udah serumah, tapi kagak mudeng budayanya kan jadi crash begini kan. Memang. Majikan stres, ya kan, majikannya ini. stres, kamu kok nggak paham-paham, si pekerjanya juga stres, kamu kok suaramu lantang sekali kan. Misalnya di Hongkong saya nggak tahu kalau jalannya cepat, ngomongnya keras gitu. Jadi di Indonesia orangnya halus kan, jalannya pelan. Nah itu kan sudah menyiksa sekali. Nah ini saya nggak melihat peran pemerintah lokal ya untuk istilahnya memediasi atau menjembatani keharmonisan antara lokal dan migran. Akhirnya kita kayak bertengkar aja. Gitu. Oke, yang ini pertanyaan yang terakhir ya. Jadi kakak sudah 20 lebih ya tahun untuk bekerja di organisasi. Jadi sekarang juga ada organisasi yang sangat prihatin atau yang ingin membantu ya pekerja migran di bukan Indonesia saja, pekerja migran di Taiwan. Jadi apa harapan kakak ini untuk mereka? Yang organisasi ya yang di membantu Taiwan, yang membantu pekerja migran. Iya, ya pertama saya ucapkan terima kasih ya, karena kelompok yang mau membantu migran itu nggak banyak, kerjaannya banyak, dananya nggak ada, benar-benar social dedication, itu dedikasi sosial yang sangat besar gitu. Dan bantuan sekecil apapun, mulai dari informasi, shelter, pendampingan kasus, itu semuanya sangat berharga gitu, karena di masyarakat seperti di Taiwan misalnya posisi kita kan temporari, kita tidak diintegrasikan, jadi kita ini kayak terpisah, ada tapi tidak ada, tapi ada gitu kan. Nah jadi ini istilahnya itu segregated, secluded, dan ya discriminated gitu ya secara komunitas. Dan apapun yang membuat mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa membuat mereka kerja dengan aman dan selamat secara fisik maupun secara mental, secara emosi, itu sudah sangat membantu. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah penting untuk benar-benar memahami latar belakang dari kelompok-kelompok migran ini. Ya kan, walaupun mungkin Indonesia, Thailand, Nepal itu nampak semuanya buruh konstruksi atau buruh manufaktur, tapi sebenarnya latar belakangnya dan kasus sistemnya agak beda. Dan masalah yang mereka alami memang beda. Masalahnya agak beda karena ada peran dari negara asal ya, dari sini kayak apa ya, biayanya agak beda, sikap budayanya agak beda, bahkan kadang haknya juga agak beda-beda dikit. Nah, jadi penting untuk juga memahami. Nah, dengan memahami itu juga sebenarnya akan mempermudah gimana bekerja dengan mereka. Ya kan, kalau sama orang Indonesia kerja apa yang secara budaya mereka kayak apa. Misalnya teman-teman itu kalau orang Indonesia sukanya melantai, kita nyebutnya duduk aja di lantai gitu. Tapi sama orang-orang Filipina
Orang Nepal enggak, mereka suka duduk di kursi. Nah itu kan budaya ya. Tapi ternyata itu juga membantu untuk empowermentnya gitu. Jadi pendekatan-pendekatan sosial budaya itu juga membuat orang-orang komunitas ini lebih mudah menerima arahan, masukan dan juga pendidikan yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak cukup hanya kayak tak kasih tahu ya hakmu apa gitu. Tapi in the end of the day sebenarnya menurut saya karena jumlah kelompok lokalnya kan nggak bisa banyak ya, pasti sedikit. Strateginya memang mendorong kelompok-kelompok ini membangun kelompoknya sendiri. Oh iya. Karena ini kayak tangan di mana-mana gitu kan, nggak mungkin satu NGO ngurusi se-Taiwan, bisa gila kan. Tapi kalau mereka punya kelompok misalnya dari melatih lah katakan 10, 20, 50 orang yang bisa paham hukum. Kan itu memudahkan kerja. Mereka harus bisa telepon orang-orang volunteer ini gitu loh. Nggak harus semuanya telepon nomor NGO kan ya pekerja sosialnya juga butuh istirahat kan gitu loh. Nah jadi strategi pemberdayaan semacam ini itu jauh lebih efektif. Ya, saya bisa paham ya, karena ini adalah strategi atau tenaga atau usaha untuk membantu mereka mendirikan kelompok sendiri. Ini memang dari segi memperdayakan mereka sendiri, bukan saja kita membantu. Iya, ya, bukan bisa mereka membantu seumur hidup. Iya, ya. Masa seumur hidup mau bantu? Ya, jadi harus memperdayakan mereka. Ini adalah cara pemikiran kami dalam kerja pembantuan pekerja migran ini. Kita bukan segalanya harus membantu. Benar. Dengan itu kan pekerjaan lebih ringan dan informasi bisa terus berkembang tanpa harus mengandalkan kelompok lokal ini. Jadi kelompok lokal tetap bisa di sana membantu hal-hal yang memang tidak bisa dijalankan oleh kelompok migran. Contohnya kalau udah kabur siapa yang nangani? Kan kelompok migran nggak bisa, karena dia nggak punya rumah, nggak punya shelter, dia nggak tahu, dia nggak bisa keluar ya. Berarti kan harus mengandalkan NGO lokal. Makanya kami menyebutnya sebagai partnership. Oke, ya. Karena kalau dari tahun 1990-an sampai sekarang sudah hampir 30 tahun. Karena bagi Taiwan menerima ya sebagai penerimaan tenaga kerja. Jadi kalau sudah 30 tahun lamanya memang harus ada tingkat-tingkat ya yang beda-beda selama ini. Jadi nggak bisa sekarang masih ada penindasan atau kekerasan ya yang bukan karena pembulian gitu ya. Ya, karena juga migran kan berganti terus ya. Kami pun ketika melakukan pendidikan kita sadar yang kita didik dulu udah pulang sekarang ini. Memang. Nah itu kan realita migran ya. Siklusnya tadi kan temporari dan memang banyak negara kayak di Taiwan maksimal 12 tahun. Kan pasti orang datang baru bergiliran bergiliran gitu. Oh ya, ini memang juga yang harus diambil tahu. Iya, benar-benar. Wah, bagus. Saya belajar banyak. Memang saya rekam podcast ini untuk manfaat saya sendiri lah. Saya belajar banyak dari Kak Eni. Saya berharap juga ya, saya yakin memang pendengar atau pemirsa ya podcast kita ini memang sudah banyak belajar dari Kak Eni. Sangat-sangat terima kasih karena Kak Eni ini sangat rela dan sudi berbagi pengalaman ya, dan ini kita harus belajar banyak dari Kak Eni ini karena kami sendiri yang bisa membantu kami sendiri. Ya benar, kita sendiri yang bisa membantu diri kita sendiri. Ya oke, terima kasih ya karena sudah mendengar sampai sini, dan jangan lupa bergabung ya komunitas Indo-Taiwan Hawksproof kami ya di Facebook. Oke, sampai di sini kita akan sambung lagi episode yang selanjutnya. Terima kasih Kak Eni. Sama-sama. Bye.